Begini cara BTS menghindari dibutakan oleh ketenaran menurut Jungkook. Untuk menjangkau penggemar mereka di India, BTS melakukan wawancara eksklusif dengan Rohit Khilnandi dari NDTV. Karena semua pencapaian grup, seperti memojaki tanggal lagu Billboard dan menjual konser di seluruh dunia, Rohit bertanya kepada grup bagaimana mereka bisa tetap rendah hati. Jungkook berbicara untuk mereka semua dengan tanggapannya tentang bagaimana mereka menjaga pikiran mereka tetap lurus, tidak peduli berapa banyak penghargaan yang mereka terima atau semakin banyak orang yang tahu nama mereka. Menanggapi semua pencapaian BTS, Jungkook berbagi bahwa setiap pencapaian yang mereka terima masih terasa luar biasa. Itu semua adalah hal yang luar biasa yang masih belum bisa kita pahami. Dia memastikan menyebut sumber yang membuat mereka cukup sukses untuk mendapatkan prestasi itu. Fans adalah orang yang mendorong mereka ke puncak. Mungkin ada berbagai faktor yang berkontribusi pada kami sejauh ini. Mungkin itu upaya dan waktu kami, tapi kami benar-benar percaya bahwa cinta dan dukungan dari ARMY membuat semua orang menjadi mungkin. Mengetahui bahwa ARMY adalah kekuatan utama yang menghasilkan ketenaran mereka, mengingatkan BTS untuk tidak menerima begitu saja atau membiarkan superstar mereka membutakan mereka. Itulah hal terpenting yang membuat kami tetap membumi, kata Jungkook. Sejak debut mereka tahun 2013, BTS selalu menunjukkan diri mereka yang rendah hati. Dari respon hangat Jungkook, semua masuk akal. Di sisi lain, anggota staf menyaksikan kepribadian sejati J-Hope BTS untuk pertama kalinya. Seorang staf yang bekerja dengan J-Hope di lokasi syuting video musiknya untuk Daydream memberikan wawasan langsung tentang bagaimana J-Hope sebenarnya secara pribadi. Meskipun punya ketenaran global dan berada di puncak karirnya, kepribadiannya rendah hati, baik, dan murah hati. Anggota staf mengatakan, bahkan dengan BTS di puncak ketenaran mereka, dia benar-benar punya kepribadian yang hebat. Dia dan kru harus bekerja berjam-jam karena mereka terus syuting di bawah jadwal yang ketat. Tetapi dia tidak pernah berhenti menjadi sumber energi bagi anggota staf. Anggota staf mengatakan, dia pasti lelah, tapi aku terkesan dengan energinya yang meluap sampai akhir, menyapa semua orang. Dia benar-benar menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Dia membuat aku berpikir bahwa orang sukses itu sukses karena suatu alasan dan memberiku inspirasi untuk bekerja lebih keras, kata anggota staf. J-Hope selalu dikenal sebagai orang yang ramah, optimis, dan bahagia pada umumnya. Dia juga punya selera humor yang bagus dan lucu. Belum lagi, tariannya selalu tepat. Tentu saja, dia juga sangat sukses, terutama di atas panggung. Fans juga mengatakan bahwa dia terkadang sangat emosional, tidak takut untuk menunjukkan emosinya bahkan di depan kamera. Hanya orang yang jujur yang bisa melalui itu. Di atas semua karakteristik baiknya yang lain, kita dapat menambahkan etos kerja yang baik, kesopanan, dan selalu melakukan yang terbaik meskipun kondisi dan ketenarannya ke dalam daftar. Yang kedua, begini perasaan RM tentang ARMY menggunakan istilah Namjoon. ARMY telah menciptakan beberapa istilah untuk menghormati BTS dari Jongseok, Jungkook hingga legendary Jin. Untuk leader RM ada Namjoon. Berdasarkan nama aslinya Kim Namjoon, tapi bagaimana perasaan RM tentang ARMY yang menggunakan istilah itu? Namjoon yang punya beberapa definisi yang dikirimkan oleh penggemar di Urban Dictionary adalah kata kerja yang dibuat oleh ARMY yang umumnya digunakan untuk berarti hidup seperti Namjoon. Secara khusus, kegiatan Namjoon cenderung berkisar pada berhubungan dengan diri sendiri dan dunia di sekitarmu. Misalnya, menghabiskan waktu di alam, mengagumi seni, membaca, dan bergaul dengan teman-teman. Wajar saja semua kegiatan ini terinspirasi dari cara hidup RM sendiri. Bahkan selama pandemi, pemimpin kelompok itu terlihat berpetualang di alam dan mengunjungi museum. Istilah Namjoon menjadi begitu banyak digunakan di kalangan penggemar. Tidak butuh waktu lama bagi RM untuk mempelajarinya sendiri dan mulai menggunakannya. Tapi bagaimana perasaannya ketika penggemar menggunakan istilah itu dan memasukkannya ke dalam kehidupan mereka? Dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone, seorang reporter menanyakan hal itu kepada RM. Istilah Namjoon telah menjadi sinonim dalam fandom dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri atau berjalan-jalan di alam. Bagaimana perasaanmu tentang ARMY yang mengadopsi istilah-istilah kecil yang sehat ini darimu dan memasukkannya ke dalam kehidupan mereka sendiri? Tanya Rolling Stone. Pertama dan terpenting, RM memberitahu penggemar bahwa dia bersyukur melihat ide-ide seperti Namjoon lepas landas. Tapi ia juga merasa tanggung jawab seputar konsep itu saat mulai membuat musik hanya untuk berbagi kisahnya. RM mengatakan bahwa dia telah menjadi pengaruh positif bagi banyak orang. RM mengatakan,
Aku akan merasa terhormat kalau aku dapat terus menunjukkan kerja keras dan hasil dari usahaku. Karena itu, tampaknya ia merasa bertanggung jawab untuk hidup dengan baik dan menginspirasi penggemar dengan cara yang bahagia dan sehat. Dalam wawancara itu, RM juga mengaku bahwa semua anggota BTS selalu ingin menjadi pengaruh positif, baik itu melalui musik atau melalui tindakan. Dia mencatat kampanye UNICEF Love Myself, kelompok itu adalah salah satu contoh. Tidak ada keraguan bahwa tindakan seperti itu telah memberikan pengaruh yang luar biasa kepada penggemar. Dalam wawancara itu, RM mengakui kegiatan amal yang telah diselenggarakan ARMY selama bertahun-tahun, berterima kasih kepada penggemar atas kepositifan mereka sendiri. Dan sementara 6 Juni mungkin tampak seperti istilah slang yang ringan, itu juga dapat dilihat sebagai contoh lain dari penggemar yang hidup secara positif berkat RM dan BTS. Yang ketiga, CEO HYBE Amerika Lee So-yoon mengungkapkan BTS kedua tidak mungkin. CEO HYBE Amerika Lee So-yoon yang saat ini mengawasi HYBE cabang Amerika berpartisipasi dalam kuliah online tentang bisnis hiburan, media, dan olahraga di Harvard Business School. Kuliah ini adalah bagian dari kelas Profesor Anita Albers yang dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam penelitian industri. Profesor Albers juga dikenal karena menulis laporan khusus berjudul Big Hit Entertainment dan Blockbuster Band BTS K-pop Goes Global. Atas saran Profesor Albers, CEO Yoon mengadakan kuliah 2 kali, masing-masing dengan sekitar 160 siswa, sambil menjelaskan faktor keberhasilan dan strategi bisnis berdasarkan pengalaman dan keahlian Big Hit. Menanggapi pertanyaan tentang kesuksesan jangka panjang Big Hit dan HYBE, Yoon berkomentar, tidak mungkin ada BTS kedua karena keaslian dan identitas mereka tidak dapat diduplikasi. Ia menambahkan, Big Hit lebih fokus meneliti metode komunikasi yang dibutuhkan generasi sekarang. 10 tahun dari sekarang, kami berencana untuk terus menampilkan konten dan layanan yang hanya dapat kami sediakan. Profesor Albers dan para siswa juga meluangkan waktu untuk bertukar berbagai pendapat dan pemikiran tentang faktor keberhasilan sistem pengembangan artis BTS dan Big Hit. Siswa memilih persyaratan kontrak ramah artis perusahaan, otonomi artis, dan konten inti sebagai beberapa faktor yang membuat mereka berbeda dari yang lain. Ketika ditanya tentang ARMY fandom BTS, ia menyatakan mereka mengambil jalan cerita BTS dan membuat konten untuk menyebarkan kisah BTS kepada mereka yang tidak mengenal BTS. Mereka tidak dapat ditemukan di penghibur atau atlet lain manapun. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.